Kiai Habib Ansori zamane takziah kepanggih teng masjid boten. Kula ralat Kiai Haji Habib Ansori iki Habib temenan. Dudu Habib Habiban. Mustasyar enten panjenengan dalem Romo Kiai Haji Hanafi, Romo Kiai Haji Mahmud Rifai, Ketua Tanfidiyah MBCNU Rumbia Adinabillah, beliau Bapak Kiai Nur Syamsi beserta Sekretaris Umum dan juga jajaran pengurus MBCNU yang lain yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu asmo karimipun panjenengan boten ngurangi raos hormat taklim kula dhateng panjenengan sedaya. Soale umpama le tak sebut sito-sito wektune entek tur yo aku ora pada apal. Pengurus lembaga badan otonom tingkat MWCNU ingkang hadir enten muslimat PAC Muslimat NU Rumbia, Fatayat, rencang-rencang Ansor, rencang-rencang Bansor, Pagar Nusa Ibnu IPPNU, enten juga perwakilan dari koordinator pengurus pimpinan cabang Lazisnu yang ada di Kecamatan Rumbia kang hadir. Sedaya kemawon perwakilan saking Polsek Rumbia, Komandan, terus saking TNI Koramil hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tua-tua kampung, tokoh adat, dan juga tidak ketinggalan tokoh bangunan. Rencang-rencang grup Rebana Hadroh namine mbuh aku rapat kurung ngerti. Segenap keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat sedaya rahimakumullah ingkang hadir, muga-muga hormat kula lan panjenengan sedaya teng acara menika dalam rangka harlah 1 abad Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam hitungan Masehi. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, harus saling menghargai, harus saling menghargai, harus saling menghargai, toleransi, bahwa kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia yang yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak semua mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah beragama Islam, betul? Ada yang beragama non-muslim. Tentu kalau kita umat Islam hari besarnya adalah hitungan Hijriyah atau memakai Komariah. Tapi kalau umat Islam, umat yang lain itu pakai hitungannya Masehi. Dan kita warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama nganggo loro-lorone, Pak. Masehi yo dinggo, Hijriyah yo dinggo. Soalnya napa? Kula jenengan niki tinggal teng Indonesia negara kesatuan yang dalam negara itu adalah kedaulatan. Harus saling asah, saling asih, saling asuh satu sama lain. Tidak boleh saling cakar-cakaran, tidak boleh saling bermusuhan. Maka hari ini dan pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama pun juga memperingati 1 abad Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam hitungan Masehi 31 Januari 1926 ketika Jam'iyah ini didirikan. Berarti usianya sudah 100 tahun. Tentu banyak aral dan rintangan, tentu banyak problematika dalam lika-liku kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam lika-liku kehidupan bersosial bermasyarakat.
dalam lika-liku kehidupan kita sebagai umat manusia, itu pasti kita menemukan ada kalanya jalannya terjal, ada kalanya jalannya itu penuh dengan batu kerikil yang tajam seperti jalannya yang ketika masuk sini. Ada juga yang kita lewati jalannya mulus, bertaburkan bunga di kanan kirinya. Itulah lika-liku kehidupan. Jam'iyah Nahdlatul Ulama usia 100 tahun genap dalam hitungan Masehi, dalam hitungan Hijriah usianya adalah 103 tahun. Jam'iyah ini didirikan, tentunya sudah melewati masa kedewasaan, sudah melewati masa kasepuhan. Leres napa mboten? Kalau tak tanglet teng mriki sing ampun tersinggung, usiane paling sepuh sinten? Ayo, ngacung lek wani, ayo. Dengan pokoknya yo usia masa remaja pun dilewati, usia masa kasepuhan pun juga sedang berjalan kita lewati bersama. Tentu lika-liku kehidupan pun kita rasakan bersama. Onoto terjadi sebuah perbedaan pendapat, terjadi sebuah perselisihan di antara kita. Itu adalah merupakan sunnatullah, karena memang setiap usia 100 tahun dunia pasti akan lahir para mujadid-mujadid yang baru sebagai pembaharu agama. Untuk apa? Membawa kemaslahatan bangsa dan negara, membawa kemaslahatan umat, dan juga untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Artinya, kalau umpama kita mendengar sesuatu hal yang menurut kita kok begitu, ya memang adanya begitu. Betul? Kalau kemudian kita mendengar kok ya begitu, ya memang begitu, Pak. Perjalanan hidup melewati masa kesepuhan ya begitu. Setiap 100 tahun lahir mujadid-mujadid baru sebagai pembaharu agama, pembaharu masa, pembaharu zaman. Yang terpenting adalah zaman boleh berganti, tapi keyakinan tidak boleh mati. Itu orang itu. Masa boleh berubah, tapi akidah kita jangan sampai goyah. Betul. Saudara Nabi Muhammad, telat tepuk tanganmu. Maka hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan panjang umur, betul? Kita masih diberikan panjang umur. Tapi yang terpenting panjang umur tidak ada artinya, Pak. Ataupun pendeknya umur pun juga tidak ada arti sama sekali. Kenapa? Karena yang paling terpenting adalah apa? Mau panjang kek, mau pendek kek, yang terpenting dalam kehidupan ini kita mempunyai prestasi yang baik. Apa? Bu, mau panjang umurnya? Didoakan panjang umur setiap kali kita bermohon kepada Allah. Ya Allah, panjangkan usiaku sampai berapa tahun usiamu? 1000 tahun ya Allah. Wong wis umur 70 wis kangelan mangan, untune dorontok kabeh. Apa wae? Lah jaluk umur 1000 tahun. Saya hanya ingin mengatakan Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kita sering berdoa panjang umur, mohon kepada Allah. Tidak ada artinya mau panjang kek, ayo aku diwangi kek, aku tak ngerti iki karo dok panas iki. Mau panjang, kurang kenceng, kurang kompak. Mau panjang, mau pendek, tidak jadi soal. Tidak ada guna dan tidak ada arti. Yang paling berarti itu adalah apa? Panjang dan pendeknya umur kita di alam dunia ini, bagaimana kita mengukir prestasi-prestasi yang baik, seperti halnya para tokoh Jam'iyah pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bu, ada tokoh ulama besar, namanya Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Ad-Dimashqi dari Damaskus. Usianya hanya 45 tahun. Usianya pendek tapi prestasinya panjang, dikenang
beliau mengarang syarah kitab namanya kitab Sahih Muslim, disyarah oleh Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Ad-Dimashqi. Kita lihat kitab karangan syarah Sahih Muslimnya Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Umur beliau tidak panjang, umur beliau hanya sampai 45 tahun, tapi prestasi beliau selalu dikenang oleh generasi-generasi berikutnya. 45 tahun wafat. Kitab karya beliau menjadi rujukan ulama sedunia. Ada tokoh lagi namanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah siapa? Salah satu imam yang empat madhab. Salah satu imam empat madhab. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Imam Asy-Syafi'i usianya hanya sampai 54 tahun, pendek usianya, tapi prestasi beliau selalu dikenang oleh generasi berikutnya. Bahkan kita yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, bahkan muslim yang ada di Nusantara, muslim yang ada di Indonesia, paling banyak mengambil pemahaman pemikiran mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Betul tidak? Betul tidak? Usianya 54 tapi prestasi beliau dikenang, Bu. Ada yang namanya salah satu ulama besar di Indonesia, tinggalnya di daerah di kota Kediri, sebelah utaranya pabrik gudang garam. Pengasuh pondok pesantren Al-Ihsan Jampes Kediri. Beliau adalah Al-Imam Asy-Syaikh Kiai Haji Ihsan bin Kiai Haji Dahlan. Usia beliau hanya sampai 52 tahun. Usianya pendek, tapi prestasi beliau itu, Pak, ketika umur 29 tahun beliau mengarang kitab, namanya kitab itu kalau tidak salah adalah kitab Tasrihul Ibarat. Ketika beliau usia 29 tahun, ketika 3 tahun kemudian, berarti usia beliau 32 tahun, beliau mengarang kitab namanya kitab Sirajut Thalibin. Ngarang kitab Sirajut Thalibin, yang mana kitab Sirajut Thalibin karangan dari Kiai Haji Ihsan Jampes Kediri menjadi materi pokok di Universitas Kairo Mesir, Pak. Menjadi materi pokok yang harus dipelajari oleh seluruh mahasiswa yang kuliah di Kairo Mesir. Usianya masih muda, 32 tahun sudah ngarang kitab Sirajut Thalibin. Kitabnya menjadi materi pokok di Kairo Al-Azhar. Beliau wafat pada usia 52 tahun, pendek usianya. Prestasi beliau itu dikenang oleh generasi berikutnya, Pak. Beliau juga pernah mengarang kitab yang menerangkan tentang hukumnya rokok dan minum kopi, Pak. Kalau bapak-bapak yang masih merokok, kemudian ada yang bantah rokok haram, ngaji kitabnya Mbak Ihsan Jampes yang menerangkan tentang hukumnya rokok dan minum kopi. Kata beliau boleh. Ayo ngomong. Kata beliau boleh. Lah pokoknya sing ngomong haram ya pun nunut. Mbak Ihsan ulama besar. Mbak Ihsan pilih rokok, ya Allah Pak, ora tau mandek. Kira-kira putus nyambung kayak cintamu. Putus nyambung. Mbak Ihsan Jampes 52 tahun beliau wafat, Pak. Tapi prestasi beliau luar biasa. Ayo yang panjang umurnya. Beliau Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi. Asli Indonesia. Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani wafat di usia 84 tahun. Ada 115 kitab lebih karangan Syekh Nawawi Banten. Ayo, umurnya 84 tahun, panjang nggak umurnya? Panjang tidak? Berarti mau panjang kek, mau pendek kek, tidak jadi soal. Yang terpenting adalah prestasi. Lah kemudian kalau kita bicara tentang Jamiah Nahdlatul Ulama, yang didirikan sejak tanggal 31 Januari 1926
atau bertepatan tanggal 16 bulan Rajab 1344 Hijriah. Yang mendirikan adalah siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, dan juga para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang lain yang belum kita sebutkan nama yang mulianya. Ada Kiai Fakih Mas Kumambang, ada Kiai Ridwan Abdullah pencipta lambang Nahdlatul Ulama. Banyak ada Kiai Maksum Lasem, Kiai Haji Maksum Lasem. Banyak para tokoh-tokoh Kiai, ada Syekh Abbas Buntet Cirebon. Ayo. Sejak Jam'iyah didirikan usianya panjang sampai kita menjumpai di usia yang 1 abad alias 100 tahun. Kalau hitung-hitungan usia Jam'iyah ini alhamdulillah diberikan panjang umur oleh Allah. Tapi yang terpenting adalah prestasinya. Sudah berbuat apa Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk bangsa dan negara? Ojo takon, Pak. Ojo takon. Loh, yang kowe mau. Yang telah berjuang sebagai embrio, apa embrio ya? Bismillah, cikal bakal adanya Indonesia sebagai negara yang kita cintai ini adalah tidak lepas dari jasa perjuangan para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi kalau sekarang ada orang yang masih nanya NU usia 100 tahun, apa yang sudah diberikan NU untuk bangsa dan negara? Oh, gundule jaluk diketak. Gundule jaluk diketak. Ini gaspol ora ini. Gaspol ora ini. Gaspol. Oke. Gaspol. Tak ceritani, Pak. Polri, institusi Polri belum berdiri di negara kesatuan Republik Indonesia. NU sudah berdiri. Rasa melotot hendak. TNI pun juga belum berdiri di Republik Indonesia. NU sudah banyak keringat, cucuran air mata, darah, bahkan nyawa gugur di medan tempur, berjuang memerdekakan bangsa yang kita cintai, Indonesia. Maka bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama selalu memegikan kalimat NKRI harga mati, Pancasila jaya, karena NU ikut andil berjasa mendirikan bangsa ini dan juga merumuskan Pancasila. Dia kayak kader gitu. Siapa kita? Allah belgedes. Tangannya diangkat. Siapa kita? Kurang kompak. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Dan bagi NU, NKRI, harga mati, Pancasila tetap jaya. Sallallahu Nabi Muhammad. Orang apa wis gaspol ngene iki yo kesel. Selawatan sih ya. Selawatan sih. Ambek nunggu es teh mbok anene. Ora. Mbok aneh enggak ya. Gaspol. Nyun sewu Mbah, anu bapak kula Mbah Yai Suyono niku. Bapak ketemu tuwa Mbah. Selawatan kok meneng ae to. Ngene sepakat, kita sepakat. Oke, sepakat. Pokoknya golek wayah selawatan kan aku ngongkon nabuh, ngene iki berarti ditabuh ya. Sip, lek aku ngene berarti mandek, lek aku garuk-garuk jarne wae. Ngomong yo arep melok garuk iki. Selawatan lahir NU. Krono niki 1 abad memperingati 1 abad harlah 1 abad Nahdlatul Ulama, lahir NU. Kowe apa lo ora kowe? Iso ora? Lah iso mandeg kowe ora usah mengoh lambemu, aku wae sing ngomong. Lah suaraku yo ora kalah merdu karo iki vokale iki wedok kabeh vokale. Lah lewat. Bu, selawatan nggih. Iki mau wis
nyemplungne duit durung. Wis, aku telat no lek ngono. Lah aku ora dhewe berarti nyemplungne. Ya alhamdulillah. Kudune kan kok nunggu aku ngono lho, aku sing mandu ngono biasane. Tur yo oleh iso maksimal Mbah Yono. Oleh iso maksimal lek umpama aku sing ngajak, tapi yo krana wis yo wis. Lek wis yo wis, Bu. Ampun nggih. Piro? 2.000? 5.000? 10.000? Piro kowe iki? 5.000 nggih, 10.000 nggih. Piro pase piro? 5.000. Malaikat penjaga surga disogok 5.000. Karo wong binakarya buana. Kira-kira mempan ora sogokan. Wong pejabat disogok sakmono wae ora gelem. Ayo disogok rada gede, giliran gede konangan kok tete. Sallallahu Nabi Muhammad. Lahire NU ning Jawa Timur. Salah. Lahire NU taun 26 Surabaya, Jawa Timur. Dibidani para leluhur, ulama kiai kang misuwur. Salatullah gambar jagat iku pengetampar kanggo mengikat bintange songo kabeh mengkilap sing dhuwur 5 sing ngisor papat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin bintang kantur Kanjeng Nabi, kiwa tengene sahabat Nabi, Abu Bakar kekasih Nabi, Umar Utsman Sayyidina Ali. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin bintang kang ngisor Imam Hanafi, nomor lorone Imam Maliki, nomor telune Imam Syafi'i, kang nomor 4 Imam Hambali. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin gambar bulan cahyane mabyor iku lambange GP Ansor. Dadi Ansor jero mongso asor najan gak duwe sepeda motor. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Bapakku NU ibuku muslimat, kakangku Ansor mbakku petayan, melu NU saya nikmat ngalor ngidul gawa. Salatullah rapate gawe iki sing iki ora sambok tabui. Aku ngetes kekompakane wong binakarya buana. Bapakku NU ibuku mus wong telu tok. Ngono iku mate tok. Ulangi kompak ngono lho. Bapakku NU ibuku mus, kakangku
wahyu kufa melu NU saya nikmat ngalor ngidul gawa berkah. berkat lah paling banter. Ngono ngomong berkat paling banter, nasib urung tentu benah kok malah kono berkate ngomong banter. Sahabat Nabi Muhammad, Bapak Ibu rahimakumullah, tekan di mau. Nah, berkat. Oh, pikiranmu tekan berkat tok. Bapak Ibu rahimakumullah, Jamiah Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh para muassis Nahdlatul Ulama. Tadi saya ulang 31 Januari. Ternyata Bu, Bapak Ibu, para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama ini, para ulama-ulama, para kiai-kiai kita adalah orang-orang yang telah berjasa untuk mendirikan bangsa dan negeri ini jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum ini Nusantara berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Para ulama sudah berjuang, para kaum santri sudah berjuang, maka tidak berlebihan. Dan kalau Indonesia ini punya berjasa besar terhadap pondok pesantren yang ada di negara kita. Pondok pesantren yang ada di negara ini adalah merupakan penanam jasa besar buat Republik ini. Kenapa? Ulama sudah berjuang. Ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, disuani oleh putranya yang bernama Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim itu adalah merupakan salah satu anggota dari 9 tim yang mendapatkan tugas dari Insinyur Soekarno untuk merumuskan yang namanya Asas Negara Indonesia sebelum menjadi Pancasila. Kiai Haji Wahid Hasyim beserta 8 tim yang lain, berarti jumlahnya ada 9, salah satunya adalah Insinyur Soekarno, tanggal 1 Juni 1945 itu sudah merumuskan asas negara kita. Puncaknya adalah 22 Juni itu kemudian disahkan menjadi asas negara yang kemudian berubah namanya menjadi Pancasila. Ketika dirumuskan tanggal 1 Juni ada 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan berdasarkan syariat Islam untuk dijalankan bagi para pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini oleh Insinyur Soekarno perintah kepada Kiai Wahid Hasyim untuk disuankan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dibawa oleh Kiai Wahid Hasyim di hadapan Hadratus Syekh. Apa kata Hadratus Syekh? Kata Hadratus Syekh, saya sepakat bahwa asas negara ini ketika engkau bertanya apakah sudah sesuai dengan syariat Islam, jawab Hadratus Syekh, sudah sesuai. Tapi tunggu, saya minta waktu 3 hari. Saya mau bermunajat istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadratus Syekh minta waktu 3 hari Bapak Ibu untuk bermunajat, bermujahadah, minta pertolongan kepada Allah. Bagaimana, apakah ini akan disahkan sebagai asas negara yang sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang berdasarkan syariat Islam untuk dijalankan bagi para pemeluk-pemeluknya. Hadratus Syekh bermunajat, puasa 3 hari beliau selama berpuasa membaca Al-Quran khatam, Pak. Setiap kali selesai baca Quran beliau tutup dengan suratul Fatihah, hadiah Fatihah.
Ketika sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau baca sebanyak 350.000 kali. Terus selama 3 hari. Hari terakhir, Pak, beliau sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah dalam sholat istikharah. 2 rakaat pertama yang dibaca suratul Fatihah dengan surah At-Taubah yang beliau baca 41 kali. Rakaat kedua beliau baca surah Fatihah dengan suratul Kahfi sebanyak 41 kali. Enggak kira-kira wong kene apa meneh ketua MWC lek salat hajat utawa salat istikharah salat sunah kuwi maca Fatihah plus taubat 41. Ana ora kira-kira. Wong sekelas aku pengurus PC ya ora. Apa meneh pengurus MWC. Apa meneh polisi salah. Polisi pokoknya jaluk restu karo kiai, selesai urusan. Polisi. Kalau polisi mau arep ngancung aku ngono. Ora iso, wong sekelas MWC ora iso. Selesai beliau sholat istikharah, Pak Bu. Beliau kemudian istirahat tidur. Sebelum tidur beliau membaca ayat terakhir 110 dari suratul Kahfi. Kul uhiya. Ayatnya ini, kul uhiya. Bukan, kul uhiya. Apa ya, lali aku. Mau kelingan saya ini lali aku. Kul uhiya. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Oh, kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Walik mau pantas salah. Dibaca sebanyak 11 kali oleh beliau. Kemudian beliau tidur. Besok harinya beliau panggil Ki Haji Wahid Hasyim, "Nak, come here," kalau orang India, bahasa India. "Nak, come here, nak." Kalau orang Sunda, "Nak, kadia." Kalau orang apa sih? Kampung wong-wong Rumbia. Rene. Orang, mereka. Wong Rumbia, mereka. Dipanggil itu kayak Wajid Hasyim. Lihat wong India mau dia? Come here tuh kesini. Karena saya pernah berkomunikasi dengan orang India langsung. Saya pernah bertemu dengan Kajol Devkan. Saya pernah bertemu dengan Syahruhan. Saya pernah bertemu dengan Preti Jinta. Saya pernah bertemu dengan Rani Muherji. Saya pernah bertemu dengan Karina Kapoor. Saya pernah bertemu dengan Aishwarya Rai. Itu semua orang bintang-bintang film Hollywood, bintang film India. Beliau semua di televisi, saya di depannya. Ada yang salah? Ada yang salah dari saya? Iya, beliau di televisi, saya di depannya. Apalagi ketika Syahruhan dengan Kajol Devkan menyanyikan lagu India. Lagu India, iso ngiringi lah. Nah, potonganmu ra iso. Hah? Iso ngiringi lah. Kowe vokale iso nyanyi lah India. Tujhe dekha to ye jana sanam, yaro hota hai deewana sanam, ab yahan dekha jai hum, meri baahon mein mar gayi hum. Pengiringnya menengah. Ayo, tujhe dekha to ye jana sanam, प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ पे कहाँ गए हम मेरी बाहों में मर गए हम aduh Raisa ngiri satu lagu India buat warga apa ini?
kata cinta yang kau ucap kini masih selalu ku ingat, setia, jujur dan sehati. Sallallahu Nabi Muhammad. Isok sing iso ngiringi aku cah. Merah ramai iki. Ketemu tak rungokne nang kono ki apik lho, ternyata ketakon kae kaset. Wah. Ternyata kaset. Sallallahu Nabi Muhammad. Ki Haji Wahid Hasyim dipanggil. Nak, saya ikhlas, saya ridho. Ini sebagai asas negara. Waktu itu kan yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Saya ridho ini sebagai asas negara kita. Tapi sila pertama dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jangan ketuhanan berdasarkan syariat Islam untuk dijalankan bagi para pemeluknya. Jangan. Karena nanti orang-orang non-muslim akan tersinggung. Kenapa? Karena ini Indonesia diperjuangkan tidak hanya oleh orang Islam saja, tapi orang yang beragama non-muslim pun juga ikut berjuang. Betul tidak? Kristen ikut mengalirkan darah, Buddha pun juga ikut berkorban, Hindu pun juga meluak, Katolik pun juga tidak ketinggalan. Tidak hanya umat Islam saja yang memperjuangkan tanah air ini sampai merdeka, tapi umat agama lain pun juga nanti akan tersinggung kalau sila pertama tidak dihapus, tidak diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka inilah menjadi rumusan Pancasila. Maka bagi Jamiah Nahdlatul Ulama, karena menjadi bagian yang telah merumuskan asas negara kita Indonesia, maka NU tetap mempunyai komitmen untuk menjaga Pancasila sampai kapanpun. Dari rorongan siapapun yang berusaha untuk mengganti Pancasila, mau dengan syariat apapun, tidak sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak. Jadi NU tetap masih menghargai umat yang beragama lain. Tidak egois. Walaupun kalau kemudian kita petakan banyak ulama-ulama kita yang jadi korban, tapi karena NU punya tanggung jawab, maka sampai kapanpun bahkan ila yaumil kiamah, NU akan selalu berada di depan dari oknum-oknum yang ingin mengganti negara Indonesia itu diganti dengan syariat Islam seperti HTI. HTI alhamdulillah almarhum dibubarkan oleh pemerintah, alhamdulillah. HTI ingin merubah bendera merah putih, dirubah dengan bendera bertuliskan la ilaha illallah. Ketika ada salah satu anggota Banser yang membakar bendera itu, dianggap anti la ilaha illallah, itu namanya PKK. Kok betul tidak? Karena apa? Justru NU menjaga la ilaha illallah. Setiap malam Jumuahan la ilaha illallah. Setiap istighosah mau pengajian istighosah dhisik yo sing diwaca la ilaha illallah. Jadi kalau ada yang menuduh NU anti la ilaha illallah, itu PKK. Apa ndak? Jadi kalau aku ngomong pokoknya itu ora masuk pasal toh. Ora. Wah. Saudara Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka apa yang bisa kita tarik sebuah kesimpulan dari riwayat yang telah diperjuangkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama, termasuk adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ternyata panjang atau pendek umur tidak jadi soal, yang penting prestasinya Kiai Haji Wahid Hasyim yang kemudian dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ada tokoh perempuan dulu Pak,
namanya Raden Ajeng. Ayo muslimat, Raden Ajeng Kartini, sing betul bukan Kartono. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini niku duwe paman yang menjadi adipati Demak, namanya Raden Mas Hadiningrat. Raden Mas Hadiningrat alias pamannya Raden Ajeng Kartini, Bapak Ibu, kuwi seneng kalih pengajian. Seneng kalih sing kompak, seneng kalih pengaosan rada sopan. Seneng kalih pengajian, Pak. Suatu saat di pendopo Kadipaten Demak, Raden Mas Hadiningrat pamannya Raden Ajeng Kartini mengadakan pengajian yo ngeten niki, ngundang kiai dikon ceramah. Kebetulan yang diundang adalah beliau Ki Haji Soleh Darat Semarang. Kartini muda ikut pengajian. Yang disampaikan oleh Ki Haji Soleh Darat itu adalah tafsir suratul Fatihah dengan bahasa Jawa. Waktu itu ternyata satu-satunya kiai yang berani menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Jawa hanya Kiai Haji Soleh Darat. Karena pada waktu itu, pada zaman itu, kalau ada kiai, ada ulama yang menerangkan tafsir dengan selain daripada tafsir bahasa Arab, dianggap dianggap bid'ah. Ki Haji Soleh Darat menafsirkan suratul Fatihah dengan bahasa Jawa. Kartini muda mendengarkan. Begitu selesai pengajian, Kartini muda merasa adem. Hatinya adem, Pak. Ayem. Mak. Pokoknya mak cerot. Seperti disirami oleh air hujan. Wadem anyes atine Kartini. Kemudian singkat kisah, Raden Ajeng Kartini matur kalih pamannya yang bernama Raden Mas Hadiningrat, paman tidak boleh menolak permintaan saya. Lah ya permintaan apa ndo? Pokoknya paman tidak boleh menolak permintaan saya. Iya, jalukmu apa? Apa penjalukmu? Pokoknya paman tidak boleh menolak. Iya, tak tunggu penjalukmu apa? Antarkan saya ke Semarang ketemu dengan Kiai Haji Soleh Darat. Saya mau bertanya. Ternyata pertanyaan saya ini yang hanya bisa menjawab adalah Kiai Haji Soleh Darat. Gur Kiai Soleh Darat tok sing iso jawab pertanyaan saya. Singkat cerita diantarkan ke Semarang, kemudian Raden Ajeng Kartini ketemu sowan kalih Kiai Haji Soleh Darat, matur Raden Ajeng Kartini, Kiai pangapunten saderenge Yai sepindah kula silaturahim wong santri. Santri karo Kiai kan ngoten niku. Ora ujug-ujug nyelono. Sepindah silaturahim Yai nomor kalih kula jentang letang napa Kartini? Saya mau bertanya Kiai, apa hukumnya kalau ada orang yang tahu ilmu tapi dia menyimpan ilmunya tidak dia sampaikan kepada orang lain? Dijawab spontan oleh Kiai Haji Soleh Darat, dosa gede, dosa besar. Kemudian Kiai ngomong, kalau begitu Kiai, saya minta kepada Kiai untuk menerangkan tafsir Al-Quran dengan bahasa Jawa kepada saya. Kalau Kiai menolak, Kiai dosa besar. Kiai di ngono-ngono negat. Lek Kiai nolak, dosa gede. Apa boleh buat, Pak? Singkat cerita, Raden Ajeng Kartini di nyantri kali Kiai Soleh Darat. Begitu nyantri kali Kiai Soleh Darat, beberapa bulan dan lain sebagainya, ketika Raden Ajeng Kartini wangsul, nah ternyata Kiai Soleh Darat mendengar Kartini menikah dengan Adipati Rembang yang bernama Raden Aryo Joyoningrat. Ini ngrongokne meneng ngrongokne apa kowe? Nikah karo Raden Aryo Joyoningrat. Lah Kiai Soleh Darat besek ki apa jong? Turkane yo besek buah. Jawong kebumen kono buah nyumbang. Tapi nyumbangnya Kiai Soleh Darat tidak dengan amplop berisikan uang. Tidak dengan kue, tidak dengan apapun.
tapi dengan Al-Quran yang telah ditafsiri dengan bahasa Jawa oleh Kiai Soleh Darat, itu yang diberikan kepada Raden Ajeng Kartini. Begitu sampai aku ra iso ngowahi apa-apa, gur ndongakne muga-muga rumah tanggamu sakinah mawaddah warahmah, aku gur iso ngekei iki. Ternyata itu adalah Al-Quran lengkap dengan tafsirnya, namun baru separuh yang digarap oleh Kiai Soleh Darat. Maka kemudian sejak itulah Raden Ajeng Kartini seneng deres Quran, Pak. Raden Ajeng Kartini seneng deres Quran semenjak diberikan tafsir Al-Quran dengan tafsir bahasa Jawa oleh Kiai Soleh Darat. Nah, suatu saat ketika Raden Ajeng Kartini maos Quran beserta tafsirnya, sampai pada surah Al-Baqarah di ayat begini. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah yang menolong orang-orang beriman. Allah yang menolong orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju ke terang benderang. Maka sejak itulah Kartini mengarang buku yang kemudian buku itu dikenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu dan Raden Ajeng Kartini terkenal dengan karangan bukunya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang karena terinspirasi dari Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Kartini meninggal, Pak, pada usia kurang lebih 25 tahun. Masih muda, tapi prestasinya selalu dikenang, bahkan sering disebut dengan emansipasi wanita. Emansipasi wanita, Bu. Maksud dari Raden Ajeng Kartini adalah mengajak kaum perempuan ini supaya ayo ben pinter, ojo gur kerjanane sumur kasur dapur sumur kasur sumur dapur tok, tapi ben dadi wong pinter kaya dene wong lanang. Ayo padha golek ilmu, dijak ngaji karo Kartini. Tidak emansipasi wanita ini disalahartikan, akhirnya kebablasan. Tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sing jenenge wong lanang yo pimpinane wong wedok, ora iso wong wedok ngluwihi wong lanang. Tidak boleh seorang perempuan mengambil perannya seorang laki-laki. Tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kowe kudu manut karo sing lanang. Krungu yo Markona. Orang kemudian emansipasi wanita, lantas kemudian perempuan itu ingin di atas laki-laki, ora iso. Kartini memberikan contoh, lek pingin pinter ayo ngaji yo. Ayo ngaji karo sapa? Karo kiai, karo ulama. Lek dijak ngaji mangkat. Ojo kemudian emansipasi wanita disalahartikan, kebablasan, Bu. Sehingga apa? Banyak terjadi sekarang laki-laki di bawah ngomong wedok, di bawah kendali perempuan. Ya ora. Aku tak takon, Bu. Sampean karo sing lanang basa napa mboten? Tenan to, Pak? Tenan to, Dan? Saneh, Bu, muslimat jenengan kali sing garwane basa napa mboten? Basa, kok sampean ora? Pak, jangan ada dusta di antara kita. Bojone sampe lek nang omah ngomong matur karo jenengan iki basa napa mboten, Pak? Ngono kupingmu. Sri. Krungu ra kuwi. Jare wong lanang, awakku nang omah ra tau basa. Bener niku? Aduh, sampe lek ketemu lurahe basa napa mboten? Karo sing lanang ra basa, karo lurah basa, iku kuwalik. Napa kayutun? Karo lurah basa, karo sing lanang ra gelem basa, kuwalik yu. Mending karo lurahe ra basa, tapi karo sing lanang basa. Lek ngono kuwi dosa sampeyan. Karo laki-laki lain itu renyah, murah senyum, lembut ucapannya. Tapi karo sing lanang lek ngongkon, Pak kowe kopi wis nang meja, ayo diunjuk. Apa mending ngomong ngono ae tumbe, ora gelem tak siram kowe ngono kuwi, Pak.
Masya Allah, ini jenenge kebablasan Yusri Yutun. Apa? Sampai nek ketemu kali ketua MBC ini bosan betul. Nah, kadang pangapunten, ojo tersinggung. Kadang itu wali sampean. Karo wong liya iso basa tapi karo sing lanang blas. Kenapa nggih? Lah arti ini maksudnya tidak begitu. Ngaji ben ngerti, ngaji ben iso ngregani sing lanang. Ojo sampai kuali, kowe njaluk diregani wong lanang tapi kowe karo sing lanang ora tau ngregani. Maksudnya ngregani iki iso takdim hormat ngoten lho yu. Lek ngomong-ngomong ya basa, balik saka pengajian basa. Ojo balik saka pengajian yo sing paling rajin kuwi memang wong wedok. Teko pengajian wong wedok akeh wong wedok Mbak tapi kadang kurang bisa menerapkan ilmu yang sudah didapatkan kadang karo sing lanang ora iso basa tapi karo wong liya basa. Karo piye teko Pak Yai? Monggo ana kuwi salah. Aku ora mbok basani ra apa tapi sing lanang kuwi lho jembatan swargamu kuwi Yusri ora sampean delik lho. Paham betul? Makanya Kanjeng Nabi, kowe pernah krungu to? Sering krungu kiai ulama, ustadz ceramah Kanjeng Nabi nalikane Mi'raj niku weruh diperlihatkan keadaan neraka, ternyata Kanjeng Nabi weruh kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Kanjeng Nabi terus takon karo Jibril, Kanjeng Nabi delok neraka keadaan seperti banyak yang masuk adalah kaum wanita. Kanjeng Nabi sedih, netes air matanya menangis. Kanjeng Nabi takon karo Jibril, kayak wong wedok akeh mlebu neraka iki sebabe apa? Loro mat. Sebabe apa? Loro Kanjeng Nabi. Siji, akeh omong. Nomor loro, wayakurnal akhir, kufur karo kebaikan suaminya. Wis apa? Aku rada kapok iki. Aku rada kapok. Oh, aku ora bakal menyakiti wong wedok walaupun sepisan, Pak. Karena satu kali kau menyakiti perempuan, selamanya akan selalu dikenang, Pak. Tapi 1 juta kebaikan yang kau berikan kepada kaum wanita, mereka akan mudah untuk melupakan. Tapi 1 kali kau lukai hatinya, Pak, 1 kali kau sakiti perasaannya, dia akan selalu mengingatnya sampai ila yaumil kiamah. Tidak akan mudah hilang dari lubuk hati yang paling dalam. Tapi kalau 1 juta kebaikan, 2 juta kebaikan kita berikan kepada mereka, mereka mudah untuk melupakan. Ya pora. Allah ora bel. Makanya aku hati-hati saiki karo bojoku, hati-hati ya. Wah, terus terang aku pernah menyakiti hati perasaannya. Goro-goro ora tajak ngaji. Pengen melu tapi ora tajak. Lah pikirku adoh nang daerah Palembang kono kuwi ora tajak. Lah ngono tak WA ora dibalas, ditelepon ora diangkat. Wah, akhirnya aku to, Pak. WA. Apa dirimu marah dengan diriku? Ora dijawab. Giliran akhirnya Pak. Politiknya wong lanang pinter, Pak. Begitu aku entuk amplopan, Pak. Kalau kan worong titik ngono. Tak foto, Pak. Tak foto jebret tak kirim ke. Baru dibales. Yo, berarti wong wedok ki obate nek lagi nesu ora nek liya, Pak. Kecuali gambar Soekarno. Saudara Nabi Muhammad. Bu, Ibu, enten melih jenengan pernah krungu sing jenenge Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma? Pernah krungu mboten? Teng pundi niku? Rumbia. Oh. Halim Perdana Kusuma niku manggene nek mboten salah teng Jakarta Timur. Halim Perdana Kusuma itu mati ketika beliau sedang naik pesawat mengendarai
nyetir pesawat ngambil alat perang dari Taiwan dibawa ke Indonesia. Dari bawah ditembak oleh Belanda. Halim Perdana Kusuma mati, pesawatnya jatuh. Halim Perdana Kusuma remuk jasadnya, Pak. Jatuh